siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kegiatan-kegiatan kita di tengah-tengah wabah corona. Teman-teman sekalian, untuk materi kali ini saya menampilkan contoh pemanasan dinamis. Sekali lagi, pemanasan dinamis, dynamic warm up. Ya, bukan peregangan dinamis, bukan dynamic stretching, tetapi dynamic warm up, yaitu pemanasan yang bersifat dinamis. Di dalamnya tentu ada peregangan-peregangan yang sifatnya dinamis. Tapi ini adalah pola atau model latihan yang bersifat lebih dinamis. Mungkin dulu teman-teman pernah mengenal apa itu senam samba Brazil. Nah, itu adalah dynamic warm up, contoh dynamic warm up. Jadi pemanasan dinamis ini bukan hal yang baru. Nah, dari dulu sudah diperkenalkan, salah satu contohnya yaitu diperkenalkan oleh senam sambanya tim Brazil. Sehingga teman-teman bisa mengadopsi, kemudian bisa mengimprovisasikan pemanasan dinamis itu dengan berbagai bentuk gerakan yang sifatnya kreativitas. Silakan teman-teman berkreasi untuk menciptakan bentuk-bentuk latihan yang sifatnya pemanasan untuk dinamis. Jadi bagian dari pemanasan dinamis. Saya ingin memperkenalkan sini beberapa bentuk lanjutan dari yang pernah saya tampilkan, kaitannya dengan gerakan-gerakan yang sifatnya kecepatan. Tapi ini gerakan-gerakan dalam bentuk kecepatan yang digunakan untuk latihan-latihan yang bersifat daya tahan. Kita tahu bahwa dalam pengelompokan usia, baik usia kronologis maupun usia biologis, ini menjadi salah satu penentu dalam kegiatan berlatih atau berlatih. Seperti contohnya dalam sepak bola. Dalam sepak bola kita ada mengenal pengelompokan usia 12, usia 14, usia 16 dan seterusnya. Bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini untuk menjaga kebugaran mereka? Yang perlu diingat, yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, dan saya yakin juga teman-teman sudah memahami, ingat prinsip sport development stage atau tahapan di dalam pengembangan olahraga. Jadi mohon diingat kembali, dipahami kembali apa itu tahapan-tahapan di dalam pengembangan olahraga. Saya sedikit mungkin mengulas bahwa di dalam tahapan itu ada yang disebut dengan active start. Ya, active start itu memulai aktivitas, itu biasanya usia dini. Ya, usia dini. Nah, usia dini itu kaitannya dengan dunia pedagogi kita, ada dalam sistem pendidikan. Usia dini itu ada dalam pendidikan usia dini atau PAUD. Jadi teman-teman mohon sedikit dikoreksi. Jadi, kalau ada pembinaan atlet usia dini itu boleh dikatakan salah kaprah. Ya, tidak ada atlet di usia dini. Adapun calon atlet di usia dini jadi bukan atlet usia dini. Tidak ada istilah atlet usia dini. Namanya usia dini itu adalah usia 0 sampai 6 tahun. Kindergarten, taman kanak-kanak. Kalau ada atlet di usia taman kanak-kanak, wah luar biasa. Tapi kalau calon atlet ya, sekali lagi teman-teman tolong bisa dipahami bersama bagaimana undang-undang mengatur itu. Internasional pun diatur itu semua, bagaimana yang namanya anak usia dini. Jadi tidak ada atlet usia dini, mohon dicatat. Kalau ada istilah atlet usia dini, itu adalah hal yang boleh dikatakan keliru besar. Sekali lagi, active start, kemudian learning to train. Di situ adalah konsep pembelajaran yang sangat dominan. Konsep pembelajaran harus diketahui secara fisiologis, itu adalah konsep memori, konsep retensi. Nah, daya ingat di situ harus menjadi bagian penting dalam pemahaman untuk melakukan aktivitas supaya setiap gerakan-gerakan itu akan tersimpan dengan rapih di dalam kotak memori, yaitu otak manusia. Otak manusia itu adalah kotak memorinya. Jadi fase di mana learning to train itu adalah fase untuk mengisi kekosongan di dalam otak kita dalam hal gerak, sehingga
beberapa gerakan-gerakan yang sifatnya untuk pembelajaran lebih kepada teknik, bukan kepada fisik, ya, tetapi lebih kepada teknik. Karena yang terekam di dalam otak manusia itu adalah kualitas dari gerakan-gerakan yang sifatnya teknik. Kemudian lanjut ke training to train. Jadi setelah learning to train itu adalah training to train. Di situ konsep berlatih mulai diterapkan. Ya, kalau tadi konsepnya konsep belajar lebih dominasi, nah sekarang sudah memulai konsep training science, coaching science. Ya, di situ ilmu-ilmu kepelatihan sudah mulai melekat. Ya. Dalam konsep pembelajaran lanjut ke konsep pelatihan, yaitu training to train. Setelah training to train, ingat bahwa otak sebagai kotak memori harus terus diisi. Sebelum berkompetisi, maka atlet kita harus dibelajarkan bagaimana cara berkompetisi dan cara berlatih untuk menghadapi kompetisi. Namanya learning to compete. Setelah training to train, learning to compete. Setelah learning to compete, baru training to compete. Nah, setelah learning to compete, training to compete, setelah berkompetisi, tentu kita berharap atlet kita selalu untuk menampilkan yang terbaik. Dan itu pun harus ada konsep pembelajaran, namanya learning to win sebelum training to win. Jadi sekali lagi, yang namanya sport development stage harus dipahami bersama, karena di dalamnya akan termuat materi-materi latihan yang harus menyesuaikan penerapan metode latihan dan bentuk-bentuk latihan, termasuk model-model latihan atau pola-pola latihan yang diterapkan di dalam setiap metode latihan. Sehingga metode latihan itu akan berisikan model, akan berisikan pola, akan berisikan bentuk-bentuk latihan yang memang memuat sehingga cara-cara berlatih itu menjadi lebih tepat, lebih adekuat. Sekali lagi, active start, learning to train, training to train, learning to compete, training to compete, learning to win, and training to win. Setelah itu adalah active for life, ya, karena retire. Sekali lagi bahwa pelatihan-pelatihan itu sangat penting sekali. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk gerakan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran melalui kondisi, baik itu yang sifatnya muscle endurance maupun cardiovascular endurance, termasuk bentuk-bentuk latihan, sehingga kita bisa menyesuaikan mana yang cocok diterapkan di usia 12 tahun, mana yang cocok diterapkan di usia 14 tahun, mana yang cocok di usia 16 tahun. Ya, contohnya di cabang olahraga sepak bola, termasuk di beberapa cabang olahraga lainnya. Silakan teman-teman menyimak apa yang coba saya tampilkan, baik itu gerakan-gerakan dengan menggunakan tempat yang tidak terlalu luas, ukuran hanya 10 kali 3 meter. Saya rasa tidak terlalu sulit, mungkin di halaman rumah kita ada. Nah, silakan selamat mencoba dari bentuk-bentuk gerakan yang sifatnya agility, yang sifatnya speed maupun quickness. Dan perlu diingat untuk usia 14, usia 16, di mana teknik di dalam penguasaan keterampilan gerak cabang olahraganya sudah harus mendekati sempurna, bahkan boleh dikatakan nyaris sempurna, maka boleh berkolaborasi dengan pelatihan fisik, artinya pelatihan fisik menggunakan skill. Tapi kalau seandainya seperti usia 12 tahun di mana tekniknya masih belum bagus, jangan coba-coba untuk mengkolaborasikan dengan kemampuan teknik. Tapi kalau di usia 12 tahun tekniknya sudah cukup bagus, ingin dikolaborasikan dengan pelatihan fisik, silakan. Tapi ingat, repetisi bisa mempengaruhi tingkat kelelahan, dan itu harus diperhatikan. Karena kualitas teknik kalau dilakukan dalam keadaan lelah, maka tekniknya akan salah. Dan teknik yang salah akan terekam di dalam otak manusia sebagai kotak memori anak, akan otomatisasi salah, sehingga handicapping habit itu akan selalu terjadi. Dan ini harus diperhatikan oleh kita semua sebagai pembina yang harus mengembangkan dan meningkatkan prestasi anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih, selamat menyaksikan.